Pernah nggak sih Anda ngerasa udah kerja keras banget bangun website, tapi traffic organik malah stuck atau bahkan terus merosot? Pasti bikin frustrasi banget kan? Nah, selamat datang di sesi explainer visual kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas strategi krusial buat nyelamatin traffic Anda yang turun, sekaligus bantu Anda mendominasi peringkat pencarian di era modern yang udah dipenuhi AI ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi apakah akhir-akhir ini traffic organik Anda rasanya makin sepi. Halaman-halaman andalan yang dulunya selalu nangkring di halaman pertama, tiba-tiba kegeser sama kompetitor baru? Kalau jawabannya iya, tenang aja. Anda sama sekali nggak sendirian. Ini tuh benar-benar masalah klasik yang lagi dialami banyak banget pemilik website sekarang. Tapi kabar baiknya, kita tahu persis apa biang keroknya, dan pastinya kita tahu gimana cara memperbaikinya. Jadi, ini dia peta jalan untuk sesi bedah materi kita hari ini. Kita akan bahas 5 poin utama. Pertama, era baru algoritma SEO. Kedua, kekuatan rahasia internal linking. Ketiga, strategi pilar dan cluster. Keempat, kita bakal bahas jebakan internal link fatal. Dan yang terakhir, audit serta tools andalan yang wajib Anda punya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, era baru algoritma SEO, di mana kualitas sekarang jauh lebih penting di atas kuantitas. Gini, aturan main SEO itu udah berubah total beberapa tahun ke belakang. Kita benar-benar harus adaptasi. Anda mungkin masih ingat zaman SEO lama yang kaku banget, di mana kita bisa dengan gampangnya nyelipin kata sepatu murah sampai 50 kali di satu paragraf. Dulu semuanya cuma soal kuantitas dan halaman-halaman yang dibiarkan berdiri sendiri tanpa koneksi. Tapi SEO modern, wah, mesin pencari sekarang udah jauh lebih pintar. Sekarang ini semua tentang EEAT, Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness. Kita dituntut buat benar-benar menjawab apa yang dicari pengguna lewat konten berkualitas tinggi yang dikelompokkan dalam klaster topik, bukan sekedar numpuk keyword. Nah, faktanya di lapangan ini cukup mengejutkan loh. Mengelompokkan konten Anda ke dalam sebuah klaster secara terstruktur ternyata bisa meroketkan traffic organik sampai 30% lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai strategi single post atau bikin artikel yang berdiri sendiri-sendiri. Nggak cuma itu, dengan struktur klaster ini, peringkat konten Anda bisa bertahan 2,5 kali lebih lama. Jelas banget kan? Keterhubungan antar topik itu sekarang jadi kunci utamanya. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua. Kekuatan rahasia internal linking, atau gimana caranya kita membangun peta kota digital kita sendiri. Mari kita ubah sedikit cara pandang kita soal ini. Tolong jangan lagi lihat internal linking sebagai tugas teknis yang ngebosenin. Kalau dibangun dengan benar, ini tuh sebenarnya ekosistem yang bakal mendatangkan cuan buat Anda. Sederhananya gini, internal link itu ya tautan yang menghubungin satu halaman ke halaman lain, tapi masih di dalam website Anda sendiri. Biar gampang, bayangin aja website Anda itu sebuah kota digital yang super sibuk. Artikel dan halaman layanan Anda adalah gedung-gedungnya. Nah, internal link ini adalah jalan raya yang menghubungin semuanya. Jalan inilah yang bakal nuntun bot perayap Google buat keliling-keliling, mahamin struktur kota Anda, dan akhirnya mengindeks semuanya dengan benar. Terus, apa bedanya sama external link? Kan sama-sama link. Tentu beda banget dampaknya. Kasih link keluar domain itu memang bagus banget buat nunjukin referensi atau kredibilitas kita. Tapi internal link itu beda level. Di sini, Anda punya kendali mutlak. Anda bisa dengan sengaja mendistribusikan otoritas atau yang sering disebut link equity dari halaman Anda yang trafficnya paling tinggi langsung dialirkan ke halaman-halaman baru atau halaman jualan yang lagi butuh dorongan ranking. Benar-benar senjata rahasia yang sering banget diremehin. Lanjut ke bagian ketiga, strategi pilar dan cluster. Ini dia arsitektur website yang ideal. Pertanyaannya, gimana sih cara ngerancang kota digital ini? Jawabannya ada di model arsitektur yang lagi jadi anak emasnya Google saat ini, model hub and spoke, atau sering juga disebut model silo. Konsepnya sesederhana ini. Anda bikin yang namanya konten pilar, ini tuh halaman utama yang bahasanya luas banget dan punya otoritas tinggi. Nah, halaman pilar ini harus dan wajib dihubungkan ke konten cluster, yaitu artikel-artikel pendukung yang ngebahas subtopiknya secara jauh lebih spesifik dan mendalam. Lewat jaringan link ini, Anda seolah lagi ngomong langsung ke mesin pencari. Hei, keahlian saya di topik ini tuh bener-bener komprehensif loh. Dan buat mastiin lalu lintas pengunjung di website Anda itu lancar tanpa hambatan, Anda wajib pakai aturan 3 klik. Aturannya simpel banget. Setiap halaman penting harus bisa diakses maksimal dalam 3 klik dari beranda. Klik pertama dari beranda masuk ke konten pilar. Lalu klik kedua masuk ke konten cluster yang spesifik. Kenapa ini krusial banget? Karena Anda nggak boleh biarin halaman-halaman penghasil uang Anda malah terkubur dalam-dalam di struktur website, yang ujung-ujungnya malah mustahil ditemuin sama audiens, apalagi sama bot Google.
Supaya lebih kebayang, mari kita bahas beberapa taktik praktis internal linking yang bisa langsung Anda terapin hari ini juga. Ingat ya, sebuah link yang diselipin secara natural di dalam paragraf utama itu ngasih sinyal yang jauh-jauh lebih kuat dibandingin link acak yang cuma ditaruh di footer atau sidebar. Terus, pastikan Anda pakai anchor text atau teks tautan yang benar-benar mendeskripsikan halaman tujuannya. Jangan ragu buat saling menghubungkan antar artikel klaster yang nyambung. Dan satu lagi, tolong banget, hindari pakai frasa jadul kayak klik di sini. Kasih tahu audiens dan algoritma Google apa persisnya yang bakal mereka dapat pas ngeklik link itu. Nah, kita masuk ke area yang agak ngeri di bagian keempat, jebakan internal link fatal. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang bisa ngancurin SEO Anda. Coba kita cek beberapa kesalahan teknis yang, tanpa Anda sadari, bisa ngabisin jatah perayapan atau crawl budget dari Google dan ngeruntuhin otoritas web Anda. Pertama, tautan rusak atau error 404. Ini tuh ibarat jalan buntu di kota Anda. Bot Google bakal mentok, putar balik, dan pergi gitu aja. Terus ada rantai redirects yang kepanjangan yang cuma buang-buang waktu perayapan. Belum lagi anchor text yang terlalu maksa dijejalin keyword persis, atau malah naruh ratusan link di satu halaman yang justru bikin nilai SEO-nya jadi encer banget. Tapi dari semua itu, yang paling fatal adalah orphan pages. Saya mau Anda berhenti sebentar dan benar-benar dengerin kutipan yang satu ini. Halaman tanpa link adalah halaman yatim piatu yang selamanya tersembunyi. Coba bayangin tragedinya. Anda udah ngabisin waktu berjam-jam buat riset dan nulis artikel yang super keren, tapi cuma gara-gara Anda lupa ngasih tautan dari halaman lain yang ngarah ke artikel itu, jadinya artikel tersebut secara harfiah nggak kelihatan sama sekali di mata Google. Tanpa tautan masuk, artikel itu nggak akan pernah diindeks. Sayang banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima, yang paling solutif, audit dan tools andalan buat merawat kota digital Anda. Sekarang waktunya ngebekelin Anda sama perkakas yang tepat buat ngerawat infrastruktur kota digital yang udah kita bangun tadi. Ada deretan tools terbaik yang banyak dipakai sama para profesional. Buat permulaan, kita punya yang gratis tapi super esensial, Google Search Console. Ini tuh pusat kendali Anda buat mantau error crawl. Kalau mau audit arsitektur yang lebih dalam, crawler kelas berat kayak Screaming Frog SEO Spider itu juara banget buat nyari tautan yang putus. Terus, buat ngecek distribusi link equity dan nganalisa anchor text, Ahrefs atau Semrush itu andalannya. Oh iya, kalau Anda pakai WordPress, plugin kayak Link Whisper itu bisa banget ngebantu hemat waktu Anda ngasih saran tautan internal secara otomatis. Inti dari semua yang kita bahas hari ini adalah menyadari kalau SEO itu bukan pil ajaib yang ngasih hasil dalam semalam. Ini tuh lari maraton jangka panjang, teman-teman. Kunci suksesnya? Konsistensi. Konsisten ngelakuin audit pemeliharaan, rajin update konten, dan terus-menerus ngebangun relevansi antar topik. Langkah-langkah inilah yang bakal ngebentuk pertumbuhan organik yang stabil, berkelanjutan, dan terus meroket seiring berjalannya waktu. Sebagai penutup dari sesi explainer kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda pikirin hari ini. Kalau bot Google berkunjung ke website Anda sekarang juga, apa yang bakal mereka temuin? Apakah mereka malah pusing muter-muter di dalam labirin yang berantakan? Atau mereka bakal nemuin peta kota yang rapi dan sangat jelas arahnya? Pilihan ada di tangan Anda. Tantangan berikutnya buat Anda adalah langsung ambil tindakan nyata dari strategi arsitektur ini. Terima kasih banyak udah bergabung dan belajar bareng di sesi kali ini. Sampai jumpa dan semoga sukses besar ngebangun dominasi organik Anda.